Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua. Salam terbaik dari Pangadang Official. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Di pagi hari ini saya sudah berada di Ethos Vimadani Bogor ya. Kita akan coba memberikan update untuk bus ALS nomor pintu 219 ya, yang beberapa waktu yang lalu sudah masuk ke Ethos, tapi kita belum memberikan update ya untuk progresnya. Hari ini hari Kamis, tepat di tanggal 21 Desember 2023. Dan di Ethos pagi hari ini sudah terparkir ada satu unit bus pariwisata PO Kalebas ya. Dan di ujung sana juga ada Pahala Kencana. Ini baru masuk nih teman-teman. Kalau Kalebas memang ya karena mereka sekarang tetanggaan teman-teman. Nih. Jadi garasinya Kalebas itu persis di sebelah Ethos ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Dan di pagi ini bus yang terakhir kita berkunjung ke Ethos ini sudah ada beberapa yang keluar. Sepertinya Raja Wali juga sudah keluar, Asia Mas juga sudah keluar. Tinggal Bineka ya, Bineka dan Krui Putra dan ALS ya yang masih bertahan. Untuk Pahala Kencana dan Kalebas ini saya baru lihat lagi ya. Maksudnya baru ada di Ethos maksudnya. Ini cakep nih, PO Kalebas nih, JB3 Voyager SHD. Om, kangen nggak? Mame. Ini tampilan depannya ya, keren ya. JB3 SHD. Om, kumaha kabar? Aman. Damang. Alhamdulillah sehat. Kepala jiwa aman. Itu yang paling penting, sehat. Betul. Cakep ya. Ini ownernya Pak Haji Faisal. Ini sedang ada perbaikan. Nah, untuk Pahala Kencana ini juga sepertinya ada repair ya. Dan sering juga ya kesini Pahala Kencana untuk repair. Oh, bagian depannya nih sedikit. Coba kita lihat ya. Ini bempernya udah dilepas. Oh, kena bawah ya. Kayaknya ada benturan di bagian bawah nih. Ini kaca juga pecah. Ini kaca pecah apa karena benturan dari bawah? Bisa jadi ya. Mungkin karena benturan dari bawah ya. Nah, ini untuk yang bus ALS-nya ya teman-teman ya. Dengan body jet liner. Dan sudah ada progres ya. Ini sudah proses epoksi dan pendempulan ya. Ini bagian depannya nih. Ini sudah dipoksi dan pendempulan. Jadi kita akan coba berikan update untuk bus ALS dulu ya di hari ini ya. Nah, untuk bodi sebelah kanan ini masih sama seperti kemarin, cuman bagian tiangnya ini belum dibetulin lagi atau dipres lagi ya. Karena masih melengkung ya bodinya tuh. Ini ya. Bodi depan sudah, kaca sudah. Jadi progres di bus ALS 219 itu kaca ya, atas bawah double glassnya sudah diganti. Nah, bagian depan sudah proses pendempulan, bodi sebelah kanan belum ya. Jadi setelah kurang lebih hampir 2 minggu ya armada ini, bus ALS ini masuk ke Ethos. Sekarang sudah ada progres ya teman-teman ya. Dan ini kaca juga sudah dilepas semua. Jok juga sudah dilepas ya. Joknya sudah dilepas. Nanti kita coba masuk ke dalam. Kita lihat dulu untuk tampilan eksteriornya, progresnya ya.
Jadi bagian depan ini, bagian rambang, bumper sudah ya. Sudah ada progres. Kita coba ke belakang. Jadi bisnya ini rebah ke kanan ya kemarin ya, rebah ke kanan. Beberapa bagian di bodi juga sudah keropok. Seperti ini platnya nih, sudah keropok ya. Nah, yang melenting itu persis di bagian tengah ya, saya bilang ya teman-teman ya, nih. Ini ya. Jadi mau nggak mau harus ditarik lagi ini atau dipres lagi dari dalam biar dia bisa lurus lagi ya. Tapi informasi dari Om Yudi waktu itu kalau secara konstruksi ini masih kokoh gitu. Body jetliner ini masih kokoh. Nah, untuk plat sebelah kanan saya rasa bagusnya diganti sih ya. Nggak, tapi pasti diganti lah kondisi seperti ini ya teman-teman ya. Yang lumayan parah itu bodi sebelah kanan sih. Nih, kelihatan melentingnya ya, tuh. Nah, ini dia nih garasinya PO Kalebas, teman-teman. Tuh, armadanya keren-keren ya. Nanti kita coba sempetin ya. Mudah-mudahan di pagi ini nanti waktunya masih ada, kita coba warawiri di garasinya PO Kalebas tuh, luas banget. Jadi sebelum Kalebas di sini, teman-teman, ini garasinya Kerup ya, di sini ya. Nah, sekarang sudah ditempatin sama PO Kalebas, tapi saya rasa tempatnya cukup bagus ya, luas. Itu. Kita udah banyak ulasan lah, udah banyak informasi ya untuk bus Kalebas ya. Kita lanjut lagi ke bus ALS. Nih, ini bagian spakbornya sampai masuk ke dalam, tubannya keluar ya. Tuh. Nih bangku sudah dibongkar semua. Kang, bagian belakang juga sudah. Ini cover engine-nya sudah didempul. Oh siap, minum be. Kopi atuh kuduna. Kopi ayam siap. Jadi tuh datang deh bang itu. Di Cakra. Di Beladi. Bus non. Iya teh nuna tamat rantai. Udah keluar. Datang deh karena. Oh udah masuk lagi. Oh, rencana siang ini saya ke sana. Siang. Ayah pengawan itu. Soalnya Habibi arek keluar. Besok makadi. Besok. Jadi ini bagian belakang ini juga sudah progres ya teman-teman ya, sudah dipoksi dan dempul ya. Tuh. Jadi kita tetap pantau dan kita coba memberikan info progres untuk bus ALS yang proses repair dan repaint ya. Jatuhnya repair juga ya, bukan cuma repaint ya. Repair dan repaint. Bodi sebelah kiri sudah ini. Sudah dipoksi dan didempul. Tahap awal ya, tahap pertama ya. Gitu teman-teman. Joknya sudah dilepas semua. Baru poksi tahap awal. Jadi ya videonya juga sekalian buat informasi buat teman-teman semua pecinta bus ALS, sudah sampai sejauh mana progres dari bus ALS 219 ini ya. Jadi Pangadong Official buat info ALS ini lebih banyak di video ini ya. Kita coba lihat dulu. Oke. Ini dashboard ditutupin plastik ya. Nah ini posisi jok sudah diturunin semua ya. Dan kemarin itu di job desk SPK-nya kalau nggak salah 15 apa 16 termasuk penggantian lover AC ya. Lover AC juga diganti ya.
Nanti ini juga bagian interiornya dirapihin ya teman-teman ya. Cukup banyak juga sih jobdesknya. Jadi bus ini benar-benar sekalian dirapihin. Tentunya kalau dengan kondisi yang ada sekarang total ya ini ya. Rehab total sih enggak, cuman tentunya interior kalau menurut saya pribadi lebih bagus total ya. Kalau untuk interiornya. Kalau eksterior, nah paling hanya bodi sebelah kanan ini, yang ini nih. Ini kan melengkung ya. Tuh kelihatan. Kalau di sebelah kiri sih enggak ya. Nah, saya dari sini kelihatan ya tuh. Dia lebih masuk ke dalam ke sini ya. Nah, di bagian toilet juga ini sudah waktunya harus dicat ulang ya, dirapihin lagi ya. Tentunya karpet juga ini kalau saran dari saya diganti ya. Karet ati baru karpet ya, berlebih bagus lagi. Ini dindingnya, door trimnya kita kurang tahu dilapis lagi atau dicat ulang ya. Tapi sudah layak untuk dicat lah ya. Dan di masing-masing seatnya sendiri ternyata sudah ada untuk tempat ngecasnya loh dia nih teman-teman. Tuh kiri kanan ya. Gitu. Jadi di bulan Desember ini di minggu kedua bus ALS 219 sudah on progress ya. Kita tinggal ikutin aja step by step progress dari bus ALS ini nantinya. Gitu. Toilet. Kalau rel bangku sih, rel seatnya ini relnya ini sih masih bagus ya kelihatannya ya. Masih bagus. Dan ini kenapa saya bilang tadi untuk di bagian eksterior tidak perlu rombak total. Nggak saya bilang rombak total karena tidak ada perubahan untuk di body gitu kan. Masih tetap mempertahankan body jetliner. Tapi kalau untuk di interior menurut saya lebih baik total ya. Harus diperbaiki ya. Kaca belakang ini juga sepertinya ditutup atau pecah, kurang tahu nih. Kaca belakang. Kalau dibikin lagi di warna yang sama lebih cerah lagi ya. Jadi warna dasarnya memang untuk covernya, cover toilet, plafonnya, kayak semacam backlighting tuh, door trim, itu dia warna abu-abu semua ya. Dibalikin lagi ke warna abu-abu yang lebih gelap kayaknya lebih bagus sih. Nanti plus ditambah lagi, oh ini lighting ada sih, sudah ada nih lampunya nih. Cuman kita kurang tahu berfungsi atau enggaknya gitu teman-teman. Jadi itu informasi untuk bus ALS nomor pintu 219 ya. Nah kayak semacam ini cover pintu ya ini ya. Tuh cover bando. Mudah-mudahan nanti bisa terkondisikan semua ya. Jadi begitu keluar dari Ethos lebih fresh lagi armada ini. Karena bus ini sendiri trip atas Klender ya, Pekanbaru Medan. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman sudah lihat ya secara keseluruhan ya untuk progres dari bus ALS ini. Bodi sebelah kiri sudah ada progres ya, tapi bodi sebelah kanan belum. Gitu. Tapi ini headlampnya belum dilepas ya. Headlamp belum. Mudah-mudahan cepat terkondisikan di Januari sudah bisa kembali ke lintasan ya teman-teman ya. Nah untuk tambahan ini bus Pahala Kencana
Ini perbaikan di bagian depan. Gitu. Nah, untuk Krui Putra masih on progress. Wow, Krui Putra sudah hampir rampung ya proses repaintnya ya. Malah sudah tag stiker ya. Sudah, warnanya kombinasinya kuning dan hijau dan putih. Jadi ada 3 warna ya. Hijau, kuning, putih. Unik juga. Ruth, Ayah Sarman Castello. Alhamdulillah. Ruth, dia matos beres ya, repaint. Oh, tinggal dalam. Nah, ini ternyata untuk tampilan eksterior sudah selesai proses repaintnya teman-teman ya. Tinggal bagian interior aja yang Krui Putra. Ini keropok ya. Gitu teman-teman. Oke, paling ini video pertama saya di Ethos ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi di video kedua. Tetap stay tune di Pengadong Official.